Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sosok Tengsa membeku pada saat ini. Ekspresinya sangat gelap saat dia menatap sosok yang dipegang Lindong di leher, sementara niat membunuh yang gila berputar di matanya. Bocah, jika kamu berani menyakiti Lei-erku bahkan sedikit pun, aku pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini, ucap Tengsa dengan marah berteriak. Ekspresi Lindong dingin, tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatannya segera, dan kulit tubuh Teng Lei semakin berubah ungu saat dia dengan keras berteriak. Segera Tengsa melangkah masuk untuk menghalangi Lindong. Para praktisi sekte kultus di sekitarnya juga dengan cepat terbang. Namun karena Teng Lei berada di tangan Lindong, tidak ada yang berani maju menyerangnya. Mata Tengsa sangat gelap, seperti serigala gana saat dia menatap pada Lindong. Namun dia tidak mundur sama sekali dan perlahan berkata, "Lindong, selama Anda menyerahkan harta itu dan melepaskan Teng Lei, saya sebagai pemimpin dari kultus boneka mengerikan menjanjikan bahwa Anda pasti akan dibiarkan pergi dengan aman," ucap Tengsa. "Omong kosong," Lindong menyeringai. Apakah Tengsa benar-benar berpikir dia adalah seorang anak berusia 3 tahun? Permusuhan antara dia dan kultus Ghastly Puppet sudah mustahil untuk diselesaikan secara damai. Simbol yang sebelumnya telah ditunjukkan pasti dilihat oleh Tengsa dan yang lainnya. Karenanya mereka tidak akan pernah membiarkan Lindong pergi dengan simbol yang mampu memecahkan segel itu. Setelah mendengar ini, mata Tengsa semakin dingin. "Tengsa, apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak berani membunuhnya?" ucap Lindong meneriakkan balasannya saat dia memindai sekelilingnya dan niat membunuh dingin juga muncul di matanya. "Baiklah, aku akan membiarkan kamu pergi selama kamu tidak menyakiti Lei-er," ucap Tengsa mengerutkan alisnya saat dia tiba-tiba menyatakan dengan suara rendah. Sama seperti suaranya jatuh, tangannya juga melambai, dan setelah melihat ini, para praktisi kultus di sekitarnya dengan hati-hati langsung menarik diri. Namun tatapan mereka masih terkunci ke tubuh Lindong, siap untuk menyerang ke depan kapan saja. Lindong menyaksikan Tengsa saat matanya berkedip. Namun tidak ada waktu untuk berpikir pada saat ini. Tangannya menepuk Little Flame yang terakhir mengguncangkan sayap darahnya yang sangat besar dan dengan hati-hati berbalik untuk terbang menjauh. Namun tampilan ganas melintas di mata Tengsa. Tangannya meraih kekuatan Yuan yang luar biasa kuat, dengan cepat diringkas menjadi tombak tulang hitam yang memancarkan angin dingin, seolah-olah ada banyak hantu yang meratap. Saat tombak tulang terbentuk, lengan Tengsa tiba-tiba menyentak. Kemudian cahaya hitam terbang keluar dengan angin kekuatan yang sangat menakutkan karena merobek cakrawala dan secepat kilat menuju Lindong. Bahkan Teng Lei juga yang ada dalam genggaman diseret ke dalam radius serangan itu. Orang itu sebenarnya seganas ini. Untuk menjaga hartanya, dia bahkan mengabaikan kehidupan putranya. "Hati-hati," ucap Little Martin duduk di bahu Lindong. Little Martin menyadarinya dan buru-buru berteriak. Cahaya hitam itu sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata itu muncul di belakang Lindong. Tepat ketika teriakan itu keluar, Little Martin membuka mulutnya dan energi ungu yang sangat kaya dengan cepat menyembur keluar. Kemudian itu berubah menjadi perisai bersinar ungu gelap di belakang punggung Lindong. Sementara itu, di perisai bersinar, energi dengan cepat berputar di atasnya seperti pusaran. Begitu perisai bersinar itu terbentuk, tombak tulang hitam yang dipenuhi dengan kejahatan Teng Lei langsung tiba sebelum dengan kejam menghantam perisai bercahaya itu. Seketika gelombang kejut energi yang sangat kuat dengan cepat meletus di udara. Meskipun perisai bercahaya itu cukup kuat, Tengsa adalah praktisi manifestasi lanjut. Saat ini bahkan Little Martin akan merasa sangat sulit untuk melawannya. Oleh karena itu, perisai bercahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum retakan perlahan muncul di permukaannya. Kemudian itu meledak dengan dentuman keras. Jet Thunder Body, transformasi kera iblis. Untungnya perisai bercahaya itu berhasil memberi Lindong cukup waktu. Seketika dia meningkatkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Warna seperti kaca langsung membentang di kulitnya, sementara tubuhnya membengkak menjadi 2 kali ukurannya. Samar-samar, bayangan ilusi raksasa dari kekaisaran kuno muncul di tubuh dan perisai Lindong. Cahaya hitam itu menembus perisai bersinar. Namun target pertamanya bukan mengenai Lindong, melainkan Teng Lei yang saat ini dalam genggaman Lindong.
Cahaya hitam itu membawa angin kekuatan yang sangat dahsyat sebelum menembus tubuh Teng Lei saat dia menatap tak percaya. Kemudian bersama dengan jejak berdarah dari tubuh Teng Lei itu terbang menuju dada Lindong. Tombak tulang hitam itu dengan kejam menghantam area dada Lindong. Namun suara metalik bergema dan pakaian Lindong robek oleh angin kekuatan itu. Itu bahkan merobek lubang seukuran tinju di rompi Soul Tracer bermutu tinggi yang Lindong kenakan di bawah bajunya. Kemudian tombak tulang terus menekan ke dalam dada Lindong, menyebabkan darah segar mengalir. Wajah Lindong sedingin es sebelum dia menyentak tubuhnya. Gelombang Yuan Power segera pecah menolak tombak tulang yang menempel di dada Lindong. Saat ini luka mengerikan muncul di dadanya. Serangan Tengsa sebelumnya hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Untungnya dia telah menggunakan Jet Thunder Body dan transformasi kera iblis untuk memperkuat tubuhnya. Selain itu, rompi Soul Tracer miliknya membantu memikul beban serangan Tengsa. Tengsa benar-benar ganas. Dia bahkan membiarkan putranya pergi. Bahkan harimau ganas tidak memakan anaknya. Orang itu sebenarnya sekejam ini. Serangan itu benar-benar kuat. Jika Lindong tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia mungkin akan terbunuh. Tengsa sudah sekuat ini, namun dia begitu licik dan kejam. Di luar Ghastly Puppet City, serangkaian bisikan meletus. Beberapa orang menatap agak aneh pada Tengsa, seorang pria yang bahkan menyerang putranya sendiri. Siapa yang tidak berani dia bunuh sekarang? Seolah-olah merasakan Lindong terluka, Little Flame merilis raungan marah. Tepat saat hendak meluncurkan serangan pada Tengsa, Lindong buru-buru berseru, "Little Flame, cepat lari!" Ketika mendengar kata-katanya, Little Flame meraung dengan enggan sebelum melebarkan sayapnya dan berubah menjadi sosok kilatan cahaya dan secepatnya melesat ke arah daerah yang lebih dalam dari pegunungan Yin hitam yang misterius. "Tangkap dia!" Ketika mereka melihat bahwa Lindong melarikan diri, para praktisi kultus yang sudah menunggu langsung berlari ke depan. Bahkan, tetua yang kiri dan kanan muncul di depan Lindong. Sebelum Yuan Power melonglong ke depan karena mereka langsung mengeksekusi seni bela diri mereka dan berencana untuk menghentikan Lindong. Namun, saat mereka siap untuk menghentikan Lindong, mata kedua tetua melintas saat melirik Teng Lei yang ada di tangan Lindong. Saat ini, orang itu berlumuran darah dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Meskipun serangan Tengsa sebelumnya hampir membunuh Lindong, itu telah menyebabkan Teng Lei juga berada di batas kehidupan dan kematian. "Ambil ini," ucap Lindong. Saat ini Teng Lei sudah kehilangan semua kekuatan hidupnya karena serangan Tengsa. Dan saat ini dia hanya akan menjadi beban yang berlebihan jika Lindong menahannya. Oleh karena itu Lindong langsung melemparkannya ke arah tetua senior kiri dan kanan. Ketika mereka melihat sosok berlumuran darah yang Lindong lempar ke arah mereka, sesepuh kiri dan kanan tercengang saat mereka ragu sejenak. Akhirnya, mereka memilih untuk tidak membiarkannya jatuh ke tanah dan mati, tetapi malah mengulurkan tangan dan menangkapnya. Saat mereka menangkap Teng Lei, Little Flame sangat cekatan karena secepat kilat langsung melewati mereka. Kemudian ia menaikkan kecepatannya hingga maksimum dan dengan cepat berlari menuju daerah yang lebih dalam dari pegunungan Yin hitam misterius. "Kejar dia! Pemimpin sekte ini ingin tahu kemana dia bisa lari hari ini," ucap Tengsa saat Little Flame melesat. Tengsa berubah menjadi sosok buram dan berlari keluar. Di belakangnya, para praktisi kultus elit dengan cepat mengikutinya. "Pemimpin kultus, ini Teng Lei," ucap sesepuh senior kiri dan kanan dengan cepat mengatakan ketika mereka melihat Tengsa lewat. "Dia masih memiliki setengah nafas tersisa. Sebelumnya saya menghindari organ vitalnya. Biarkan orang lain merawatnya dan segera kejar anak itu. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dengan harta karun itu," ucap Tengsa melirik Teng Lei yang berdarah itu sebelum dia berbicara dengan dingin. Ketika mereka mendengar kata-katanya, sesepuh senior kiri dan kanan itu dengan cepat menjawab. Serangan Tengsa sebelumnya sangat kejam ketika menembus tubuh Teng Lei. Jika dia menggunakan sedikit kekuatan ekstra, Teng Lei akan terbunuh seketika. Dan apakah dia hidup atau mati tergantung pada keberuntungan. Fakta bahwa Tengsa bersedia mempertaruhkan nasib Teng Lei atas kemujurannya membuktikan bahwa dia memang seorang yang kejam dan tanpa ampun. Setelah menanggapi itu, para tetua senior kiri dan kanan dengan cepat menyerahkan Teng Lei yang tidak sadarkan diri kepada seorang murid kultus. Kemudian ia segera langsung memerintah para praktisi elit kultus Ghastly Puppet yang mengikuti di belakang Tengsa dan melintas di cakrawala. "Pergi, kejar mereka!" Di belakangnya, Mulei dan Wusong dan yang lainnya yang terus-menerus mengamati situasi dengan cepat mengikuti di belakang saat mata mereka berkilauan.
Selama bentrokan Lindong sebelumnya dengan kultus Ghastly Puppet, mereka tidak terlibat dengan gegabah. Setelah semuanya, keduanya baik kultus Ghastly Puppet dan Lindong cukup terampil. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan mereka bertempur di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka mungkin bisa menyelinap masuk dan memanfaatkan situasi itu. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi pemanen harta yang mengambil keuntungan dari kelemahan pihak lain. Di sisi timur di belakang Mulai dan yang lainnya, di luar kota boneka yang mengerikan, suara angin terbelah yang menghancurkan bumi langsung bergema saat sejumlah toko menyapu seperti semut sebelum mereka akhirnya menuju ke daerah yang lebih dalam dari gunung misterius hitam Yin. Mata orang-orang ini semuanya membara. Situasi saat ini cukup kacau, dan di bawah daya pikat harta seperti itu, bahkan Tengsa yang berada di tahap manifestasi lanjut tidak dapat menekan situasi. Selain itu, hanya karena situasi yang kacau ini, mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta itu dan mungkin lolos dengan sukses. Sama seperti sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, pegunungan Yin hitam yang awalnya damai berubah menjadi benar-benar kacau sekarang. Sinar bulan sedingin es tumpah ke bawah, memakaikan pegunungan dalam lapisan tipis sutra, pemandangan yang sangat damai dan tenang. Pada saat ini, sebagian besar demonic beast berjalan di pegunungan Yin misterius, dan tentu manusia tidak berani berlama-lama. Namun, malam ini jelas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan. Suara angin yang sangat cepat tiba-tiba terdengar di langit yang tenang, segera menarik perhatian beberapa kekuatan demonic beast. Namun sebelum mereka ini mengaum, mereka melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit seperti belalang di kejauhan. Suara angin yang keras bagaikan badai langsung mengoyak ketenangan pegunungan. Demonic beast yang kuat dalam pegunungan Yin hitam misterius ternyata memiliki beberapa kecerdasan. Dalam menghadapi pasukan praktisi manusia seperti itu, mereka secara rasional memilih untuk tetap diam. Namun beberapa dari mereka diam-diam menyembunyikan diri di hutan, bersiap untuk menunggu kesempatan untuk membunuh beberapa praktisi manusia yang tertinggal di belakang. Lindong secara alami tidak punya kesempatan untuk terlalu memperhatikan para demonic beast ini. Dia tahu bahwa masalah yang paling pelik kali ini masih menjadi Tengsa, orang yang sombong. Kekuatan tahap manifestasi lanjut masih terlalu kuat. Jika bukan karena bantuan Little Martin, Lindong tidak mungkin bertahan satu putaran. Meskipun ia telah keluar dari pengepungan kultus Ghastly Puppet, Lindong bisa merasakan aura Tengsa dengan kuat mengunci dirinya. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, orang itu pasti akan mengejar seperti belatung menggerogoti tulang sampai Lindong terbunuh dan simbol leluhur melahap diambil kembali. Selain Tengsa dan praktisi kultus, ada juga faksi dan praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang mengamatinya. Setelah ada kesempatan, mereka pasti akan bergerak melawan Lindong dan merebut harta karun itu. Situasi sekarang sudah sangat suram. Sedikit kelalaian dan Lindong akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Tatapan Lindong panik, sementara Little Flame juga tampaknya merasakan bahaya dari situasi. Karenanya sayap berwarna darah lebar yang gila berguncang, mendesak kecepatannya ke maksimum. Itu tampak seperti garis darah saat menyapu langit. Angin mematikan yang dihasilkan dari kecepatan tinggi langsung membelah beberapa pohon raksasa di bawahnya. Lindong, orang itu masih mengikuti kita dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan menyusul kita cepat atau lambat, ucap Little Martin berdiri di pundak Lindong. Tatapan berat di matanya saat menatap aura tak menyenangkan yang menjulang di belakang mereka. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia secara alami tahu bahwa situasinya agak mengerikan, tapi sekarang dia tidak punya ide lain selain melarikan diri, kecuali dia bersedia menyerah pada simbol leluhur yang melahap. Namun tidak ada keraguan soal ini, tentu dia tidak akan menyerahkannya. Untuk mendapatkan objek ini, dia tahu berapa banyak usaha yang telah dia investasikan. Sekarang itu ada di tangannya. Setelah banyak kesulitan, dia pasti tidak akan melepaskannya, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Pertama-tama, kita harus terus melarikan diri ke area yang lebih dalam dari pegunungan Yin misterius. Masih ada banyak demonic beast yang kuat di pegunungan ini. Selama kita memastikan situasi terus kacau, kita akan memiliki sedikit peluang, ucap Lindong berkata dengan muram. Baik, Little Martin juga perlahan menganggukkan kepalanya. Mereka memang mengambil banyak resiko untuk merebut simbol leluhur yang melahap kali ini. Tetapi selama mereka berhasil mendapatkannya, pada akhirnya akan sepadan dengan harganya.
Telapak tangan Lindong menepuk Little Flame ketika sayap darah yang terakhir sekali lagi bergetar, membawa dengan itu ledakan gemuruh saat mereka terbang melintasi langit di atas pegunungan Yin hitam misterius. Tidak jauh di belakang Lindong, sekelompok besar praktisi kultus mengikuti mereka terus. Di depan mereka adalah Tengsa. Dia saat ini memiliki pandangan gelap dan kejam ketika dia menatap cahaya darah di langit malam. Jika Anda percaya bahwa Anda dapat melarikan diri dengan mengandalkan monster iblis itu, Anda tentu meremehkan pemimpin sekte ini, gumam Tengsa. Ekspresi Tengsa dingin saat dia mencibir. Kekuatan Yuan yang kuat tiba-tiba mengembun di bawah kakinya, segera menyebabkan kecepatannya untuk dipercepat beberapa kali. Kemudian sosoknya menyapu langit dengan kecepatan yang menakjubkan, mengejar Lindong yang ada di depannya. Sial, orang itu meningkatkan kecepatannya. Ledakan sonik yang tiba-tiba dari belakang juga menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Dia tahu bahwa Tengsa mengejarnya dengan gila. Seakan merasakan kecemasan Lindong, Little Flame mengeluarkan suara gemuruh rendah pada saat ini. Cahaya berwarna darah langsung meletus dari tubuhnya saat sayap darah yang sudah lebar membesar sekali lagi. Pada saat ini, sayap itu tampak persis sama dengan naga kelalawar darah. Jelas, pada saat kritis ini, kekuatan darah naga kelalawar dalam tubuh Little Flame telah secara bertahap menunjukkan manfaatnya. Sayap darah yang besar membentang keluar, dan dengan goyangan yang kuat, dalam sekejap, sosok Little Flame melesat 100 meter. Sama seperti tubuh Little Flame memudar, tangan Yuan Power raksasa turun dari langit, dengan ganas, menepuk tempat Lindong berada sebelumnya, memukul begitu keras, sehingga bahkan udara pun meledak. Binatang buas itu! Serangannya hanya menepuk udara kosong. Itu adalah Tengsa yang muncul. Dia melihat Little Flame yang kecepatannya telah meningkat tiba-tiba, dan kulitnya langsung sedikit hijau. Jika bukan karena binatang itu, Lindong akan langsung terbunuh oleh pukulannya ini. Meskipun dia tidak dapat menyerang Lindong, Tengsa ternyata tidak berniat untuk menyerah. Sosoknya sekali lagi meluncur ke depan saat ia dengan gigi mengejar. Kekuatan Yuan yang sama menyebar di langit malam, menyebabkan demonic beast di bawahnya takut mendekat. Sialan, bajingan ini benar-benar tidak berencana untuk melepaskan kita, ucap Lindong menghindari serangan sebelumnya dan menyebabkan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Tapi dia dengan cepat merasakan kekuatan itu sekali lagi menerkam ke arahnya dan hanya bisa mengutuk. Kamu telah merebut harta mereka dan masih memikirkan mereka membiarkanmu pergi? Kamu pasti sedang bermimpi, ucap Little Martin. Bahkan saat ini, Little Martin masih mengeluarkan beberapa kata mengejek. Kita hanya bisa mengandalkan kecepatan harimau bodoh ini sekarang. Untungnya, kekuatan darah naga kelalawar itu tidak terbuang sia-sia dalam tubuhnya. Jika tidak, aku kakek Martin akan pertama-tama membantainya, ucap Little Martin lagi. Kita salah perhitungan kali ini. Kita menduga bahwa Tengsa berada di tahap manifestasi awal. Jika itu masalahnya, kita akan bisa mengandalkan kecepatan Little Flame untuk menghindarinya. Tapi sekarang, kita hanya bisa melarikan diri mati-matian untuk hidup kita, ucap Lindong tertawa pahit. Meskipun Little Flame saat ini telah menghindari serangan Tengsa, ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut terlalu menakutkan, bahkan dengan barisan mereka yang juga kuat di belakangnya. Dalam pengejaran berikutnya, meskipun serangan Tengsa menjadi semakin cepat dan mematikan, untungnya kondisi Little Flame sudah meningkat dan sangat bagus, sehingga mereka dengan gesit menghindari serangan. Sementara Tengsa menginjak kakinya dengan marah, Lindong dan Little Martin diam-diam menghela nafas lega. Namun, seperti yang diprediksi Lindong, ketika mereka melarikan diri, mereka dengan cepat masuk jauh ke dalam pegunungan Yin misterius. Segera, celah alam hitam besar yang tampaknya tak berujung muncul di depan Lindong. Tidak diketahui berapa lama celah alami itu telah ada. Dalam satu pandangan, semua orang bisa melihat ada kegelapan pekat. Tidak ada yang tahu seberapa dalam dan dinginnya ki dingin yang menyembur keluar dari celah itu seperti air mancur. Ketika mereka menyembur, itu terbentuk menjadi aliran yang sangat menakutkan, padat menutupi celah dan langit di atas, seperti penghalang alami yang secara langsung menghalangi di depan Lindong. Menatap celah yang muncul di hadapannya, ekspresi Lindong segera berubah. Sesaat dia telah melupakan hal ini. Celah Yin hitam misterius adalah tempat yang paling menakutkan di pegunungan Yin misterius. Bahkan praktisi tahap manifestasi tidak berani masuk terlalu dalam. Aliran ki dingin yang menakutkan itu mampu dengan mudah merobek praktisi panggung manifestasi menjadi potongan.
Little Flame juga merasakan betapa mengerikan ki dingin yang menjulang keluar dari celah yin hitam misterius ke langit, lalu buru-buru memperlambat kecepatannya. Namun, pada saat ini, Tengsa dari belakang juga dengan cepat muncul, dan setelah melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan tawa ke langit. Lindong, sepertinya bahkan langit tidak ingin membantu Anda. Pemimpin sekte ingin melihat kemana Anda dapat melarikan diri sekarang, ucap Tengsa. Ekspresi Lindong sangat suram saat dia menatap ki dingin yang dengan panik memancar keluar dari celah hitam misterius. Sementara matanya panik berkedip, dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan dipaksa untuk situasi seperti ini. Tidak lama setelah Lindong dan Tengsa muncul di luar celah yin hitam misterius, kultus boneka mengerikan, berbagai faksi, dan praktisi lainnya juga bergegas dari jauh di belakang. Figur demi figur melayang di langit seperti belalang. Ketika para praktisi yang tiba melihat celah yin hitam misterius di depan mata mereka, mereka tercengang. Segera setelah itu, menggelengkan kepala mereka. Mereka tidak berharap bahwa rute melarikan diri Lindong malah akan memaksanya ke jalan buntu. Sekarang ada Tengsa dan praktisi kultus boneka di depannya, dan celah reruntuhan misterius hitam yang berbahaya berada di belakang. Ini adalah jalan buntu untuk Lindong. Lindong, apakah Anda masih tidak akan dengan patuh menyerahkan harta karun itu? Kultus boneka saya menyukai orang-orang berbakat. Jika Anda bergabung dengan kultus saya, mungkin Anda masih dapat mempertahankan hidup Anda. Benar, jika Anda tidak menyerahkannya, ini akan menjadi kuburan Anda hari ini. Serahkan itu. Para praktisi kultus boneka mengerikan sekarang senang. Segera ucapan-ucapan teriakan dengan cepat bergema di malam hari. Tengsa berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sedikit ejekan di mata dinginnya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk bergerak karena tidak ada jalan keluar untuk Lindong saat ini. Lindong, serahkan dirimu dengan sukarela, atau pemimpin sekte ini akan mematahkan keempat anggota tubuhmu, ucap Tengsa dengan dingin menyeringai, dengan jejak kejam dalam suaranya. Tatapan panik Lindong berkedip. Segera setelah itu dia terengah-engah ketika senyum maniak menyebar dari sudut mulutnya. Tawa keras terdengar keluar, langsung menyebabkan ekspresi Tengsa berubah menjadi gelap gulita. Secara sukarela menyerahkan diri? Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda ingin mengambil kembali harta karun ini, keluarkan kemampuan Anda. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah.